Ramadan ini dengan baik, dengan hasil terbaik insyaallah. Salawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah, saya akan membacakan surat Al-Baqarah 187, bagian dari informasi Al-Quran tentang puasa dan hal yang terkait dengan ibadah puasa. Kata Allah, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr wa thumma atimmu as-siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Qur'an, ketika kalian puasa, malam hari diperkenankan, dihalalkan untuk kalian bercampur dengan keluarga kalian, bergaul dengan istri kalian, berhubungan badan dengan istri kalian. Ayat ini diturunkan oleh Allah karena dulu di awal Islam, orang kalau puasa sejak setelah Isya sampai sahur sampai subuh itu tidak boleh lagi berhubungan badan di awal Islam. Maknanya siang hari dia puasa juga, malam hari juga sama. Lalu untuk umat Nabi Muhammad diberikan keringanan. Siang hari mereka tak diperkenankan berhubungan badan, menyalurkan biologis mereka, syahwat mereka, tapi malam hari diperkenankan. Sehingga di dalam Sunan Nabi Daud pernah ada kejadian dijelaskan, kana rajulu idza aftara fanama qabla an yakula lam yakul hatta yusbih. Dulu kalau ada orang setelah berbuka puasa dia tidur, tapi dia nggak makan. Dia berbuka ada maghrib, tertidur belum sempat makan. Kalau dia bangun apa yang terjadi? Dia nggak akan makan sampai subuh. Sebab dulu sudah nggak boleh. Qala faja'a Umar, kemudian Umar pernah malam, fa'arada imra'atahu, dia pengen bergaul dengan istrinya di malam hari Ramadan. Qala inni qad nimtu, Umar, saya sudah tidur. Jadi dulu itu kalau sudah tidur, setelah tidur nggak boleh lagi makan, nggak boleh minum, nggak boleh menyalurkan kebutuhan syahwat. Atau sudah Isya nggak boleh lagi menyalurkan kebutuhan syahwat, nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi minum. Jadi patokan dua, sudah tidur atau sudah selesai Isya. Fadhanna annaha ta'tal fa'ataha. Umar kira istrinya ini beralasan karena mohon maaf lagi malas mandi keramas mungkin, atau lagi malas karena dingin, sehingga Umar paksakan tetap bergaul dengan istrinya. Yang bagi Umar tidur itu apa salahnya? Kamu kan istri saya, dia kira begitu. Faja'a rajulun minal Ansar. Lalu di kejadian yang lain datang seseorang dari kalangan Ansar, fa'arada ta'am, mereka ingin makan. Malam-malam datang bertamu orang lain ingin makan. Faqalu hatta nuskhina laka syai'an, mohon tuan puan yang datang ke rumah istirahat sejenak, kami masakkan makan dulu. Kan wajar kalau kita tidak ada tamu, kita nggak masak. Begitu tamu datang
dia ketiduran tidak makan. Maka dulu di awal Islam banyak yang agak berat menjalankan puasa. Malam hari kalau sudah waktu Isya tidak lagi boleh makan. Atau kalau sudah maghrib habis berbuka, kalau sudah tidur nanti begitu bangun enggak boleh lagi makan, enggak boleh lagi menyalurkan kebutuhan biologis. Maka turunlah ayat tadi yang mengatakan kalian kalau malam hari boleh berhubungan badan, menyalurkan kebutuhan biologis kepada istri-istri kalian. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, syariat puasa ini sejak dahulu sama syariatnya, diwajibkan puasa. Tapi tata cara puasa untuk umat Nabi Muhammad sudah diberikan cara paling ringan. Sehingga di awal Islam kita masih menemukan riwayat, lalu kemudian ayat Al-Quran menjelaskan di awal Ramadan dulu, di zaman Nabi, malam hari pun ada yang terlarang dibuat oleh orang puasa, tapi kemudian dihapuskan. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Syariat Nabi Muhammad ini dimudahkan untuk umat Nabi dibanding umat yang lain. Allah sayang dengan umat Nabi Muhammad, diberi ringan dibanding umat yang lain. Dan hebatnya umat Nabi Muhammad, amaliyah dia, berbagai ibadah dia buat, dia sedikit, dia kecil, tapi lipat gandanya besar. Setiap apapun ibadah umat Nabi Muhammad, Allah berikan pahala besar. Contoh, baca Quran misalnya. Kalau Ramadan kita suka baca Quran, Bapak Ibu. Dalam hadis sahabat Ibnu Mas'ud, fi kulli harfin hasanah. Setiap huruf yang kita baca Allah anggap sebagai satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan satu kebaikan yang dianggap oleh agama itu dibalas 10 kali lipat. Itu satu huruf, Pak. Bukan satu juz, bukan satu lembar, bukan satu halaman, satu huruf saja. Wala aqulu alif lam mim harfun. Alif lam itu enggak satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baru alif lam mim enggak baca dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin dan seterusnya, dapat 30 pahala. Baca Yasin 2 huruf 20 pahala. Baca Nun, baca Qaf 10 pahala. Bayangkan kalau umat Nabi Muhammad setiap hari Ramadan 1 juz baca Quran. Ini satu amal. Contoh yang kedua, sedekah. Dalam hadis Nabi itu, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang bersedekah seperti dia tanam sebuah biji, Pak. Satu biji. Lalu satu biji tumbuhkan 7 tangkai ke atas. 7 tangkai ini, satu tangkainya menghasilkan 100 bulir, 100 buah biji. Sehingga kalau 7 plus 100, 700. Seakan Al-Quran mengatakan, kalian beri 1, lipat ganda pahala untuk kalian, balasan untuk kalian 1 berbanding 700. Yang kita buat sedikit, tapi Allah balas 700 kali lipat dari 1 yang kita buat. Bahkan di ayat itu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berikan lipat ganda lebih banyak, tidak terhingga, tak terhitung bagi siapa saja orang yang melihat kalian. Kau baik melihat Subhanahu wa ta'ala. Umat Nabi Muhammad ini amalannya kecil, amalannya sedikit, pahalanya besar. Sempat kita singgung bahwa Lailatul Qadar cuma mungkin salat 2 rakaat, cuma zikir di malam hari, cuma baca Quran, tapi yang ibadah semalam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lebih hebat daripada orang ibadah selama 1000 bulan. Yang 1000 bulan itu kalau kita konversi 84 tahun lebih kurang. Bayangkan dahsyat
Muhammad dalam beramal. Maka Bapak Ibu muliakan Allah, rajin-rajinlah baca Quran, baca kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Rajin-rajinlah kita mengamalkan sunnah Nabi yang kecil-kecil, siwak misalnya, atau gosok gigi misalnya kita, atau sunnah Nabi yang kecil yang lainnya, berjumpa dengan orang dengan wajah yang ceria, senyum, atau sunnah Nabi yang lain. Ketika kita masuk ke rumah baca doa, ketika malam hari kita matikan lampu, kita tutup rumah dengan doa, kita tutup semua menu makanan mesti terbuka, minum tangan kanan, tidak bernafas 3 kali dan sekali minum misalnya, minum dalam keadaan duduk, kencing dalam keadaan duduk. Sunnah-sunnah seperti itu bagi kita mungkin nampak sepele, tapi itulah yang barangkali besar, yang barangkali ketika dibukakan cadangan pahala untuk kita, kaget kita betapa banyaknya cadangan pahala yang dibuat oleh umat Nabi Muhammad. Mereka tak merasa pernah berbuat amal seperti itu. Maka poin pertama dari ayat ini, besar pahala anugerah untuk umat Nabi Muhammad dibanding umat yang lain. Poin kedua, kita ini banyak diberikan kemudahan dibanding umat yang lain oleh Allah. Sehingga kalau kita masih kurang beramal, kebangetan dalam beramal. Andailah umat dahulu hidup di masa kita, atau tahu bahwa kita dapat seperti sekarang, mereka akan iri kepada umat ini. Mereka akan minta kepada Allah, ya Allah kasih kami seperti itu, ya Allah kami pengen seperti umat Muhammad. Untuk mereka yang hidup di zaman ini, sehingga mereka tak protes atau panas-panasi kita, mereka sampaikan, kami ingin seperti kalian, atau kalian ialah kalian umat Muhammad, bisa begitu, kami tak bisa. Maka ayat tadi memberikan keterangan ilmu bagi kita, ada keringanan untuk umat. Sudah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menarik redaksinya. Ketika mengatakan hubungan suami istri, diungkapkan dengan bahasa yang sangat halus. Apa dia? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Para istri kalian itu ibarat pakaian bagi kalian. Kalian pula ibarat pakaian bagi istri-istri kalian. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat Al-Quran mengatakan bahwa suami istri ini mereka adalah saling menutupi kekurangan, Pak. Kita kalau nggak ada pakaian, malu tidak? Malu, Pak. Nggak ada pakaian, nampak aurat tidak? Nampak. Nggak ada pakaian, nampak tidak kekurangan, kejelekan bobrok kita? Nampak. Mohon maaf, ada di badan kita ada kulis, ada kurang, ada kulit yang kelihatannya tidak bagus, tapi ada pakaian tertutup. Atau badan kita ada hal yang perlu ditutupi, kalau nggak ada pakaian kelihatan malu dengan orang. Maka istri dengan suami dibahasakan dalam Quran libas, pakaian mereka. Sehingga seyogianya hubungan suami dengan istri mereka saling lengkapi, Pak. Mereka saling sempurnakan, mereka saling menutupi. Sehingga jangan pernah ada suami yang membuka aib istrinya sendiri pada orang lain. Begitu juga sebaliknya. Apalagi membukakan aib yang sifatnya sangat privasi. Jangan pernah berbuat seperti itu. Al-Quran justru membahasakan hubungan kita dengan sangat indah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri itu adalah mitra, syaqaiqur rijal bahasa Nabi, mitra bagi para suami, bukan anak buah dengan atasan, bukan dua orang yang saling berkompetisi, juga bukan dua orang yang saling berhadapan dengan posisi berlawanan, tapi dia mitra. Dengan dia kita tolong menolong untuk mendidik anak kita. Dengan dia kita tolong menolong untuk saling menjaga mata kita dari pandangan yang salah. Dengan dia kita tolong menolong
untuk menjaga segala yang ada pada indrawi kita agar tak berbuat yang salah. Karena badan ini punya kebutuhan-kebutuhan yang dia terpenuhi dengan adanya pasangan. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, istri kita itu sangat berharga kehadirannya di hadapan kita, Bapak Ibu. Maka oleh karena itu Al-Quran membahasakan dengan sangat cantik. Dan ketika kita mendidik anak, para bapak mungkin bisa memberikan arahan, memberikan pedoman, memberikan strategi, tapi pelaksana pasti ibu. Nggak bisa kita 24 jam kerja juga, ngurus keluarga juga nggak bisa. Maka sehebat apapun anak-anak kita, dia nggak akan lepas dari peran seorang ibu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan betul peran ini dan silakan Bapak Ibu jadikan istri mitra terbaik dalam hidup ini. Kemudian lepas dari itu kata Al-Quran wa'afa ankum, dan sekarang sudah diperkenankan untuk kalian berhubungan dengan istri kalian, fala bashiruhunna, maka sekarang silakan kalian berhubungan badan dengan istri kalian di malam hari Ramadan. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah, upayakanlah oleh kalian dari hubungan badan kalian dengan usaha istri kalian tersebut apa-apa saja yang dikehendaki Allah dari kalian. Kita bahas. Maka Bapak Ibu, di malam hari suami istri boleh hubungan badan. Sampai kapan batasnya? Sampai batas terakhir malam. Oleh karena itu kalau ada orang berhubungan badan selesai hubungan badan langsung masuk waktu subuh, dia boleh langsung puasa. Atau sempatnya sebelum tidur berhubungan badan belum mandi, selesai dia bangun kesiangan, langsung orang azan. Allahu Akbar, bangun, nggak sempat mandi. Gimana dia puasa? Dia sah puasa hari itu. Yang penting tetap niat di malam hari. Karena Al-Quran membolehkan sampai akhir malam berhubungan badan. Maka konsekuensinya kalau sempat dia nggak sempat mandi, ada kondisi dia nggak sempat mandi sebelum puasa, dia diperbolehkan. Yang kedua, puasa tidak disyaratkan bagi orang yang sedang sholat, dia harus suci baru boleh menahan ketika baik. Kita yang laki-laki mesti wudu dulu nggak Pak untuk menahan puasa? Enggak kan? Maka orang hubungan badan juga begitu, dia beradas, kita beradas, hadas kecil, dia hadas besar, sama-sama wudu. Oleh karena itu, Al-Quran memberikan keterangan kalau ada orang dia mohon maaf berhubungan badan sampai akhir malam atau sebelum tidur berhubungan badan belum sempat mandi, boleh tetap puasa selama masih sebelum waktu subuh terjadi semua itu. Tapi kalau sudah masuk waktu subuh, sudah mulai menahan, sudah mulai waktu fajar, tidak diperbolehkan lagi, dan kalau dilakukan membatalkan puasa. Bahkan diberikan kafarat oleh syariat kalau orang sengaja. Kafaratnya repot, puasa 2 bulan berturut-turut. Mohon maaf kalau ada yang mungkin kita belum tahu, di siang hari Ramadan kalau ada yang berhubungan badan yang sengaja, dia kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau batal sehari, ulang lagi dari hari batal itu 2 bulan berturut-turut. Hari ini mulai puasa sampai 2 bulan berturut-turut nggak boleh batal. Batal sehari, ulang dari awal lagi. Ini tingkatan kedua sebenarnya. Tingkatan pertama merdeka dan budak. Karena budak tak ada lagi, maka turun yang kedua langsung berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka malam hari diperkenankan. Belum mandi janabah diperkenankan selama dilakukan sebelum waktu fajar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diperkenankan untuk mandi. Kemudian para ulama tafsir memberikan pelajaran, memberikan informasi, wabtaghu ma kataballahu lakum. Kalau kalian berhubungan badan dengan istri kalian, dengan pasangan kalian, berharaplah dengan hubungan badan itu kalian mendapatkan apa yang Allah inginkan dari kalian. Apa itu? Berikan kami generasi saleh. Sehingga setiap kali berhubungan jangan pernah lupa berdoa, jangan pernah lupa meminta, ya Allah jauhkan
keturunan-keturunan saleh. Itu bahasa Al-Quran mengisyaratkan begitu. Dan lebih dari itu, bila berhubungan badan dengan pasangan, jangan sekedar berniat memenuhi kebutuhan biologis, tapi berniatlah di antaranya satu, menjaga iffah, menjaga diri agar jangan mudah berdosa. Karena kalau tidak ada kebutuhan biologis, kita mudah matanya lata atau keinginan-keinginan syahwat kepada perempuan lain yang dia tidak halal bagi kita. Dan yang kedua, setiap kali berhubungan itu niatkan agar Allah berikan generasi-generasi saleh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini mukatsirun bikum yaumul qiyamah. Kata Nabi, aku ini nabi yang bahagia, berbangga dengan banyaknya jumlah kalian hari kiamat nanti. Di hadapan nabi-nabi yang lain nanti Nabi akan bilang, tengok umatku banyak. Sehingga Nabi senang sekali kalau umatnya itu al-walud, punya kesuburan dan menghasilkan anak-anak yang banyak. Nabi senang sekali kalau nikah disuruhnya carilah istri yang dia subur sehingga punya istri yang banyak. Carilah istri yang punya rasa kasih sayang yang besar dalam dirinya. Nabi sampai begitu. Kenapa? Nabi senang kalau umatnya banyak, sehingga ketika di akhirat semua nabi datang dengan umat, Nabi akan katakan, tengok umatku banyak dibanding umat kalian. Maka Al-Quran mengisyaratkan ketika memenuhi kebutuhan hajat dengan keluarga, silakan, tapi niatkan dengan niat yang mendatangkan taat. Itu kira-kira pesan Al-Quran ini. Bukan terlarang kan? Ustaz, gimana kalau sekedar kebutuhan biologis? Tidak ada salahnya. Tapi alangkah lebih baik kalau ada niat yang lebih baik ketika yang dilakukan sama. Yang dilakukan sama, tapi niatnya menjadikan nilainya lebih. Kalau hadis Nabi, rubba amal as-saghir yukabbiruhu niyyah. Banyak amalan yang kecil Pak, tapi jadi besar gara-gara niat. Dan banyak amalan yang besar tapi jadi tidak berarti, atau dia kecil atau tak berharga atau tak dipandang gara-gara niat yang tidak benar. Maka amal kita kadang-kadang dengan orang lain sama bentuknya, tapi niat membedakan, dipandang oleh Allah. Maka niatnya baik. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut analisa ayat tadi. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tadi boleh hubungan badan sampai sebelum fajar. Ini penjelasannya lain. Makan dan minumlah kalian sampai fajar terbit. Artinya sepanjang malam silakan makan dan minum kapan saja waktunya. Enggak masalah, enggak batal. Tapi ingat, ini hanya berlaku sampai sebelum terbit fajar. Terbit fajar mesti berhenti. Terbit fajar mesti dikeluarkan yang ada di mulut. Terbit fajar mesti tidak dimakan lagi yang ada di dalam mungkin wadah, piring, dalam gelas yang belum dimasukkan ke mulut kita. Berhenti itu. Kenapa? Karena batasnya adalah terbit fajar. Al-Quran membahasakan begitu. Makanya sebaiknya Bapak Ibu berhenti kita makan minum enggak pas-pasan waktu fajar itu, tapi sebelumnya. Supaya apa? Satu, lebih hati-hati, jangan sampai sudah waktu menahan masih makan masih minum, akhirnya batal. Hari itu wajib puasa karena kehormatan Ramadan, tapi hari itu mesti diganti. Kenapa? Masih makan di saat sudah menahan. Kan tidak kuat. Hari itu wajib puasa, mesti diganti di waktu yang lain. Kenapa? Makan di waktu yang terlarang. Maka elok kita berhenti lebih awal. Supaya apa? Terjaga, enggak sampai batal puasa. Yang kedua, Nabi Bapak Ibu, kalau lagi makan sahur, itu enggak pas-pasan subuh berhentinya. Sebelum subuh sudah berhenti makan minum, enggak makan enggak minum lagi. Lalu beliau sambil nunggu subuh salat 2 rakaat. Sekira beliau baca ayat 50 ayat, enggak terlalu banyak, enggak terlalu pendek. Ada jeda, berhenti dan subuh
menunggu subuh tadi, gunakan salat 2 rakaat. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, ada yang menarik. Sahur itu adalah makan di ujung malam. Waktunya disebut dengan sahar, waktu ujung malam. Waktu ujung malam itu kalau kita tengok dalam terlalu banyak hadis, Allah turunkan rahmat lebih banyak dibanding waktu yang lain dalam 24 jam. Anggap 24 jam rahmat Allah turun, tapi penghujung malam itu rahmat paling banyak turun, Pak. Sehingga kata Allah di ujung malam itu, fahal min sa'ilin, dalam artian, adakah orang yang meminta saat ini, aku kasih yang dia minta. Fahal min da'in fa ujibalah, adakah yang berdoa, aku kabulkan doanya. Fahal min mustaghfirin fa aghfirlah, adakah yang minta istighfar, yang minta ampun, aku ampuni dia. Biasanya kita yang minta atau kita yang berdoa, kita yang mohon ampun kepada Allah. Ini Allah yang cari siapa yang minta ampun, siapa yang berdoa, siapa yang menagih ada sesuatu yang dia minta, aku akan kasih, kata Allah. Maka bapak-bapak, kalau bisa ketika sahur jangan sekedar orientasi kita makan, mohon maaf, sempatkan waktu untuk berdoa, karena waktu terbaik. Kalau bisa sempatkan waktu sholat lebih elok lagi. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa menggunakan waktu ujung malam itu untuk ibadah. Dan waktu itu waktu paling syahdu untuk doa, Bapak Ibu. Paling tenang. Dan itu adalah jalan tol kalau berdoa. Sehingga saat sahur silakan makan, silakan minum, tapi ada porsi yang kita gunakan untuk doa kita, untuk sholat kita, untuk zikir kita. Karena waktu itu istimewa. Tidak ada waktu yang sehebat itu dalam 24 jam kita. Maka Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran suruh boleh kalian makan minum sebelum masuk untuk subuh. Maka hati-hati kalau seandainya Bapak Ibu ketemu dengan hadis yang dalam hadis itu mengatakan bahwa kalau kalian sedang sahur, sedang makan, sedang minum, di tangan kalian masih ada mangkok atau ada gelas atau ada suapan, ada piring nasi, kalian masih makan belum selesai, subuh sudah kumandang, jangan berhenti sampai selesai. Itu mohon maaf, hadis itu adalah hadis menjelaskan azan pertama ketika subuh. Jadi dulu zaman Nabi azan itu 2 kali, Pak. Azan subuh tanda masuk waktu subuh, azan yang kedua yang selanjutnya adalah yang sebelumnya, azan tanda sebentar lagi masuk waktu subuh. Mungkin sebagian kita masih ketemu ada masjid yang setengah jam atau 1 jam sebelum subuh sudah azan pertama. Zaman Nabi azan dulu. Yang satu azan pertama itu, yang kedua azan tanda subuh. Maka kalau sekarang mereka Masjidil Haram ke Masjid Nabawi, silakan tengok. Akan ketemu 1 jam sebelum subuh azan pertama. Sampai sekarang masih subuh. Nabi dulu punya 2 muadzin. Maka kata Nabi, "Annal munadi kana yunadi qabla tulu'il fajr." Dulu di zaman Nabi, bahwa para muadzin Nabi itu mereka azan sebelum terbit fajar. Azannya mana? Azan pertama. Nah, hadis Imam Abi Dawud misalnya, "Idza sami'a ahadukum an-nida' wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'u hatta yaqdi hajatah." Kalau kalian sedang sarapan lalu terdengar azan subuh, jangan taruh yang belum selesai ini sampai selesai. Itu azannya adalah azan Bilal. Maka dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, kata sahabat Nabi, "Anna Bilalan yu'adzinu bilailin." Bilal itu azannya masih waktu malam. Fakulu, kalau Bilal azan makanlah kalian. Washrabu, silakan lanjut minum. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai azan Ibnu Ummi Maktum. Jadi kalau sudah azan Ibnu Ummi Maktum jangan lagi makan minum. Tapi kalau azan Bilal silakan lanjut. Kenapa? Azan Bilal tandanya azan pertama, tapi Ibnu Ummi Maktum azan kedua, tandanya subuh sudah masuk. Maka hati-hati betul, karena ada belakang saya dapati fatwa yang mengatakan kalau azan subuh belum selesai, masih makan, masih minum, habiskan. Selesai azan subuh, menu habis, baru jangan lanjutkan lagi makan. Hati-hati, itu adalah hadis yang sudah
dihapuskan hukumnya, atau itu adalah hadis menjelaskan azan pertama, bukan hadis azan yang kita buat setiap subuh. Paham ya Pak? Jadi jangan ikut fatwa itu, karena fatwa itu fatwa yang menyimpang daripada aturan syariat Nabi. Itu sesat fatwa yang seperti itu. Jadi kalau sudah masuk waktu fajar, mau dengar azan atau tidak, mesti berhenti makan minum. Apalagi terdengar azan, mesti berhenti total. Ini patokan menahan ini sebenarnya bukan azan, tapi terbit fajar. Hanya saja fajar ini nggak semua orang lihat, nggak semua orang pandai. Maka bagi kita tandanya diantaranya di kumandangan azan, sekaligus tanda masuk waktu subuh, atau dibuat di Pekanbaru dibunyikan sirine. Rata-rata dengar ya? Atau yang ketiga, kalau sebagian daerah bunyikan beduk, atau yang sama dengan ini. Kalau kami di Mesir dulu Pak, di bukit paling tinggi kota Kairo itu, Jabal Muqattab namanya, dibunyikan meriam. Kenapa? Sebab dulu kan orang kan semuanya punya menara tinggi, sound system yang mencapai banyak daerah. Maka di tempat yang paling tinggi dibunyikan suara paling keras, semua orang akan tahu sudah masuk waktu subuh, sudah masuk waktu berbuka. Sehingga pengenalnya bisa saja dengan azan, bisa saja dengan beduk, bisa saja dengan sirine, atau dengan berbagai tanda lain. Yang penting patokannya terbit fajar atau belum. Kalau belum, maka minum. Kalau sudah, stop. Sudah di mulut, mesti dikeluarkan. Apalagi belum di mulut. Paham ya? Maka tadi ada hadis kemudian menjelaskan ayat, perlu dipahami hadis Nabi nggak akan mungkin bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kenapa? Nabi ini menjalankan perintah Allah, menjalankan yang disuruh oleh Allah, nggak akan mungkin bertentangan. Kalau nampak seperti redaksionalnya bertentangan, mungkin pemahaman kita yang salah Pak, bukan hadisnya bertentangan dengan Al-Quran. Karena kalau Al-Quran begitu sudah terbit fajar, jangan makan. Kalau hadis tadi, ketika subuh terdengar azan masih ada yang makan minum, selesaikan. Kan nampak bertentangan. Sebenarnya bukan bertentangan, pemahaman kita yang bermasalah. Maka saya jelaskan tadi ada azan dua kali. Yang dimaksudkan masih boleh makan minum tadi adalah azan pertama, azan kedua, atau azan subuh kita sekarang sudah tak diperkenankan lagi. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para imam yang tiga, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Kalau ada orang dia menyengaja masih makan dan minum di waktu seharusnya menahan, orang tersebut kena dua, qada puasa atau kafarat saja. Tapi mohon maaf, hanya sekedar ganti puasa. Tapi Imam Malik kena dua, ganti puasa dan kafarat sekaligus. Kalau karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mesti kita paham dengan baik, mesti ikut ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis. Karena kalau tidak, bisa sesat kita dalam memahami Al-Quran dan hadis, bisa salah kita jalankan syariat, bisa-bisa kita menganggap masih sah ibadah kita, ternyata batal yang telah kita buat. Saya kira itu penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 187. Ada banyak pelajaran yang